그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah ini pagi-pagi aku mau buka gorden dulu, supaya rapi aja sih. Terus lanjut aku mau buka pintu, mau lihat pemandangan di depan rumah karena semalam tuh hujan ya teman-teman. Jadi aku mau lihat gimana sih suasana di depan rumah karena jarang banget hujan akhir-akhir ini, dan alhamdulillah semalam hujan ya teman-teman. Ini langitnya masih mendung dan agak masih gelap juga karena memang masih pagi ya teman-teman. Terus karena ditambah juga dengan adanya mendung, ya tambah gelap lagi deh. Terus lanjut di sini aku mau beresin ini tempat minum sama tempat kuenya Pak Tukang kemarin. Jadi Pak Tukang tuh masukin sampai di sini aja. Terus biasanya kalau malam aku yang bawa ke dalam gitu loh teman-teman. Terus aku beresin rumah kalau malam hari. Cuman ini kemarin tuh aku rasanya lobet banget pas malamnya, jadi udah nggak bisa beberes lagi gitu loh teman-teman. Jadi ya aku rebahan aja, terus setelah itu tidur deh. Nah di sini pas paginya aku lanjut untuk beberes. Nah sengaja di sini aku tuh beberesnya di ruang tamu dulu ya teman-teman, karena aku tuh takutnya nanti aku belum selesai beberes semuanya, ada tuh udah bangun. Jadi supaya ruang tamu aku tuh beres duluan gitu, makanya aku beresin ini dulu. Karena nanti setelah agak siangan Pak Tukang insya Allah udah datang lagi untuk kerja. BTW hari ini udah hari ke-7 ya teman-teman Pak Tukang kerja di rumah aku. Semoga aja cepat selesai karena udah capek banget sih ngemandor setiap sore. Sebenarnya Pak Tukang tuh bukan yang mau dimandorin banget gitu loh, cuman setiap sore tuh kan di depan rumah udah dingin gitu loh teman-teman. Terus Arsy tuh kepengennya pergi lihat Pak Tukang kerja gitu. Jadi yang mau ditemenin sih sebenarnya Arsy ya. Biasanya kalau misalkan gak ada orang ya aku di rumah aja ya, maksudnya nggak pernah keluar-keluar gitu ke depan rumah, atau cuman sesekali aja pokoknya. Dan sekarang pas Pak Tukangnya kerja, pokoknya Arsy setiap sore pokoknya mau deh keluar. Itu mainan mobil-mobilnya dibawa keluar, terus diisiin batu. Pokoknya dia tuh kayak main-mainnya tuh di luar gitu loh teman-teman selama ada Pak Tukang. Tapi harus ditemenin gitu loh teman-teman. Pokoknya Arsy tuh kalau misalkan udah sore, udah bangun bangun tidur setelah tidur siang kan, dia tuh udah ngajak gitu pergi ke depan karena mau lihat Pak Tukang kerja gitu. Terus ambil mobil-mobilnya dan main-main juga deh sekalian. Dan pokoknya kalau aku masuk dia tuh kayak nangis-nangis gitu loh teman-teman. Pokoknya nggak mau kalau aku tinggal-tinggal. Aku harus standby juga di situ sambil liatin dia main gitu. BTW ini Arsy juga udah bangun. Jadi Arsy tuh kalau dengerin ada yang ribut-ribut gitu langsung bangun. Mungkin Arsy tuh dengerin aku yang ribut-ribut nyapu gitu loh teman-teman. Jadi ikut kebangun juga. Terus semalam tuh Arsy habis keluar gitu sama abahnya. Terus pulang-pulang udah tidur gitu loh. Jadi itu dia masih pakai baju yang semalam yang pas dia mau pergi, belum digantiin teman-teman, karena kan pas pulangnya udah tidur ya. Jadi ntar aja lah setelah aku mandiin baru ganti baju gitu. BTW sekarang ini pas aku lagi beberes di luaran, Pak suami tuh lagi masak di dalam ya teman-teman. Tapi cuman masak yang yang kayak sempet aja gitu loh teman-teman, karena mau mandi juga terus berangkat kerja. Nanti sisanya aku yang terusin pada saat aku udah selesai ngurus rumah dan ngurus anak-anak. Karena kan makan siangnya juga sekitaran jam 12-an ya. Jadi masih ada waktu aku untuk beberes rumah. Terus nanti aku buat MPASI untuk Ade. Alhamdulillah Ade tuh udah makan ya teman-teman, sekarang udah 6 bulan. Terus aku bikin MPASI-nya. Setelah itu nanti aku mau mandiin kalau udah aku kasih makanin semua. Jadi selama ada Pak Tukang yang teman-teman yang kerjain rumah, aku tuh sama Pak suami bagi tugas. Jadi Pak suami bantuin aku masak sebelum berangkat kerja, supaya nanti tuh untuk makan siangnya Pak Tukang tuh aku nggak keteteran gitu. Karena kadang aku juga nggak bisa itu loh teman-teman. Kadang kalau anak-anak rewel aku nggak bisa masak gitu loh.
Tapi alhamdulillah Pak suami mau gitu bantuin, dan alhamdulillahnya juga Pak suami tuh pinter masak. Jadi pekerjaan aku tuh ringan gitu teman-teman, nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit gitu. Nah oke, lanjut lagi, aku udah selesai beberes di ruang tamu sama di ruang keluarga. Lanjut di sini di bagian kamar sholat. Tapi ini kamar sholat plus kamar tempat mainan ya teman-teman. Terus biasanya tuh kalau aku sholat di sini pas siangnya, aku simpan anak-anak tuh di belakang aku gitu loh, Arsy sama Ade. Tapi kalau misalkan mereka lagi tidur ya aku tinggalin aja gitu di kamar sambil ayunan. Terus aku sholat di sini. Tapi kemarin kan anak-anak tuh mainnya di sini pas aku sholat, jadi berantakan juga di sini tempat mainannya. Jadi aku beresin dulu. Terus sekalian aku lap-lap meja ini. Ini sih sebenarnya mejanya nggak digunain sih, jadi jarang juga aku jangkau gitu loh teman-teman pada saat beberes. Makanya di sini aku beresin dulu, aku bersihin sekalian. Terus aku naikin aja ini kuda-kudanya teman-teman karena nggak dipakai juga. Arsy tuh sebenarnya kebanyakan mainan ya, jadi nggak bisa dimainin semua gitu mainannya. Nanti insya Allah Ade kalau udah besar udah nggak perlu beli mainan lagi. Jadi mungkin karena Arsy itu anak pertama ya teman-teman, jadi abahnya tuh antusias banget setiap lihat mainan yang lucu-lucu dibeliin gitu. Karena Arsy tuh kalau misalkan ada sesuatu kayak hadiah gitu, semacam barang-barang gitu, kalau dibeliin sama abahnya tuh seneng banget. Jadi abahnya juga suka beliin. Kadang-kadang tuh kalau aku maksudnya jalan gitu sama abah sama anak-anak gitu, terus lihat mainan Arsy mau gitu, aku tuh selalu bilang mainannya di rumah udah numpuk banget, udah kebanyakan. Tapi kalau anaknya mau ya Pak suami langsung beliin gitu loh teman-teman. Jadi sayang gitu loh teman-teman, 1 atau 2 kali dimainin udah bosan gitu anaknya, jadi udah disimpan. Terus kadang juga ada mainan juga gitu yang udah dibongkar-bongkarin tapi tetap aku simpan karena menurut aku sayang gitu dibuang. Udah capek-capek beli terus baru dimainin 1-2 kali langsung dibuang gitu. Jadi aku simpan aja, siapa tahu tuh nanti aku punya keponakan atau punya apa ya, kayak keluarga gitu yang punya anak kecil bisa dikasih kan, kalau masih bisa dikasih gitu. Terus lanjut di sini aku beresin ini aku lap-lapin Magicom. Rencananya tuh di sini aku mau langsung masak teman-teman, tapi setelah ini Ade bangun. Jadi tadi aku sambil masak MPASI Ade, terus aku sambil lap-lap ini. Terus setelah MPASI-nya masak, aku langsung ulek-ulek, terus aku saring karena kan Ade masih ini teman-teman masih baru makan ya. Jadi MPASI-nya diulek-ulek. BTW di sini aku tuh kasih minum Ade tuh pakai air yang tanpa sedotan gitu loh teman-teman, karena menurut aku itu tuh lebih mudah gitu loh untuk diminumnya Ade yang baru belajar juga. Alhamdulillah Ade selama MPASI ini tuh hari kedua ya teman-teman, Ade makan lahap gitu, masya Allah. Nggak seperti Arsy dulu pas awal-awal makan tuh susah banget gitu loh, untuk buka mulut aja tuh susah gitu teman-teman. Mungkin karena dulu Arsy tuh nggak aku masakin ya pas awal-awal. Aku dulu tuh beli ya teman-teman untuk Arsy makan karena kan aku belum tahu gitu loh untuk masak MPASI. Nah kalau yang ini aku tuh udah belajar, udah lihat menu di buku KIA, terus sama lihat juga tutorial masak MPASI di internet gitu. Jadi apa ya, udah ada itunya, teorinya gitu yang aku tahu. Jadi makanya di sini aku cobain masakin untuk Ade. Ini tuh ada itu ya teman-teman, ada nasi sama telur sama wortel gitu. Tadi telurnya aku tumisin bawang putih sama bawang merah dulu, terus aku kasih telur. BTW ini tuh makanannya Ade aku nggak kasih itu ya bumbu-bumbu, pokoknya gak ada bumbu sama sekali. Oh ya, kalau teman-teman mau kasih aku saran atau masukan untuk soal MPASI boleh ya teman-teman. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.